Sakit hati di percintaan. Aduh. Itu salah satu faktor kenapa kita ke Salatiga. Aduh. Ngana juga tahu itu. Ngeri. Tapi kita pernah lihat yang story. Bukan bilang, tapi karena posting foto. Itu dua-dua begini. Dua-dua. Masuk, mau kita bilang? Jangan sebut nama. Sebut nama kampung tapi inisial pertama saja. UPA M. Astagfirullah. Itu kan dia suruh. Karena ya kita juga rindu pada dia. Oke. Baik teman-teman, jadi sekarang sesuai dengan apa yang sudah tentu kasih bagikan baik WA, Facebook dan sosial media yang lain, kita akan bercerita dengan siapa ini. Oke, Abam. Biasa orang panggil pada dia cuman Abam Rap karena semenjak dia terjun ke itu dia rapper dan dia juga pokoknya DP setiap dia mau menyanyi di orang bahasa biasa bilang menyanyi di YouTube itu tetap pakai bahasa itu nama itu Abam Rap. Oke, Abam, welcome sesuai dengan judul welcome back to Hibualamu. Apa kabar Abam? Ya semoga baik. Semoga baik maksudnya. Semoga ya karena tuntar tahu besok Siap. semoga. Bapak teolog. Jadi perlu tahu juga teman-teman bahwa dia sekarang ini sementara balik untuk apa ini? Penelitian. Kita ini sebenarnya kita kira dia balik kemari itu sudah selesai tugas dan tanggung jawab dia sebagai mahasiswa pasca sarjana, padahal dia ke sini itu untuk apa? Penelitian. Untuk ini apa? Tesis. Baik. Oke. Jadi apa yang tadi yang kita kasih bagikan di mana mau bercerita? Pengalaman merantau. Oke, pengalaman ini. Selama ngana rasa selama ini kurang lebih berapa tahun ini? 1 tahun 6 bulan lah. Masih apa? Terlalu pendek untuk kategori seorang perantau. Siap. Itu. Tapi ini khusus untuk anak kita tanya. Oh iya. Bagaimana anak pengalaman, termasuk juga anak perasaan di laut. Rindu yang begitu besar yang anak rasa mungkin. Ya. Silakan. Yang pertama menyesuaikan kultur itu. Karena kultur di sini dan di sana kan beda tuh. Begitu juga kalau tong di sana, lalu pulang kemari itu menyesuaikan kultur di sini juga. Jadi pertama penyesuaian kultur, lalu cuaca juga. Cuaca itu, 1 minggu pertama rata-rata orang Maluku yang jadi kita teman-teman di sana, yang member datang juga, itu pasti 1 minggu udah mang. Kemarin Messi HP. Oh itu mang. Kemarin dia saya bilang, ade pasti ada demam dalam minggu ini, betul. Terpaksa kita beli obat. Antar tes tahu di sini mau demam karena pengaruh cuaca itu. Itu pengaruhi orang suhu badan dan ya mau. Itu ya situasi yang ada di sana. Kemudian kalau bilang rindu awal-awal ya pasti ya tuh. Tapi kalau kita masih terlalu pendek untuk dibilang perantau karena 1 tahun 6 bulan. Ada banyak orang yang 10 tahun, 9 tahun. Dan kalau pertanyaan ini ya mungkin lebih pas ke orang. Tapi karena anak-anak tanya ke kita ya, yang rindu untuk mana ini? Rindu itu pasti. Buktinya apa tuh? Kita dengan Engel sempat buat lagu-lagu rindu kampung. Yang Irmama misalnya. Oh yang pernah Anda bilang ke kita lalu tuh. Ya. Ini khusus untuk kita ke mama tuh. Oke. Karena ya masing-masing orang punya kiblat. Punya orang tua yang diidolakan. Kita ke mama. Makanya kita sampai kita di Engel. Itu Engel berproyek sebenarnya. Cuman karena berhubung kita rindu ke mama, kita nimbrung di situ untuk isi vokal rap di situ.
Satu bulan ngana di laut pertama, awal-awal ini. 1 bulan pertama masih menyesuaikan. Ada kita bang satu, dia orang paling berjasa kita di laut. DP nama Arditya Coana. Orang Lewat tuh. Oh iya. Tanggal 12 dia mau pulang. Itu belok Selatan. selatan. Nah, jadi kita ingat waktu dia kan jemput kita di Menara sampai pada dia kan ada rumah tuh. Jadi dia kayak ospek kita di rumah. Itu diajar kita, kalau yang range umur sekian sampai sekian panggil Pak. Sekian sampai sekian panggil Om. Sekian panggil sekian panggil Mas. Oh, jadi misalnya orang di sini kan kayak tompe sebutan di orang kenal itu. Ya. Begitu. Oh. Jadi dia diajar kita, diajar dulu. Habis diajar begitu, untung keluar, dia juga suruh kita coba. Sampai kita bisa. Nah, maksud kita kan tara semua orang dapat pengalaman model begitu itu. Maksudnya biar mungkin orang lain bilang hal itu tidak penting, tapi bagi kita itu penting sekali untuk menyesuaikan kultur tadi itu. Dan Arditya Coana itu orang yang paling pengaruh. Kenapa kita datang ke sana dan kita bertahan di sana dan sampai sejauh ini dia orang paling berpengaruh ketika kita di sana. Di Sapior lah ya. Salatiga itu kan orang kenal dengan kota apa? Pendidikan nih. Kota ya bisa dibilang Jogja juga begitu sih. Kota pendidikan. Dan orang-orang khususnya di Maluku Utara kan banyak juga tuh. Banyak, sampai ada sekolah di sana. ada perkumpulan di sana tuh orang. Kerukunan masyarakat Maluku Keraha, Kemamura. Nah itu sampai ada, berarti bukan sedikit itu. Kalau kemarin yang lagu itu yang Islam Kristen itu dari komunitas itu yang bukan. Jadi hasil dari mana itu? Lagu itu tuh asal kita pergumulan, kita representasi dari kita tesis ya kita buat lagu itu. Jadi lagu itu tara masuk di kita tesis, tapi dia bagian dari representatif kita tesis itu sendiri. Karena kan lagu itu kan ekspresi musik tuh, orang memasukkan tindakan dan gagasan dalam musik, ya itu kita buat. Itu yang kita buat. Berdasarkan kita tesis dan kita ajak featuring rapper ternama di Maluku Utara, Kakak Simore. Untuk featuring dengan kita. Dan puji Tuhan, alhamdulillah dia mau. Ngeri. Tapi jadi teman-teman yang belum nonton lagu itu langsung di siapa channel kata? Di kita channel. Abam Rap. Apakah yang channel Rap Pendeta apa itu? Sebenarnya channel yang sama, cuma kita sempat ganti nama kemarin. Tapi sekarang sudah kembali. Sekarang sudah kembali ke Abam Rap. Abam Rap. Apa? Sempat juga kan kita ikuti terusnya ke postingan. Kalau saking nganape rasa cinta, rasa sayang kepada nganape orang tua. Ngana kayak apa ya bahasa yang orang gambarkan lewat karya itu. Nyatakan lewat karya yang ngana bikin di badan itu. Tato ini. Iya ini. Ini. Jadi tato ini kan kita taruh langsung tato. Kita izin beta papa tuh, kita bilang papa boleh kita buat tato. Serius, dia kan kita papa tuh sama kita membaca cerita. Kun ditanya tato apa? Tato papa pe wajah, pe muka. Harga berapa? Kita bilang 1 juta gitu kan, memang harga 1 juta tuh. Iya. Pertama tanya boleh, papa bilang iya boleh, papa paham. Nanti papa kirim doi. Itu maksudnya kan dia setuju tuh. Iya. Kalau dia tara setuju, tara mungkin kita bikin. Tara kasih izin juga. Ya, cuma karena dia juga, ya kita selalu minta izin. Hal apapun itu kita selalu minta izin. Hal sekecil apapun selalu kita diskusikan pada dia. Minimal kasih tahu lah. Oke. Siap. Tapi dari tadi mau cerita teman-teman bahwa biasa kita ada panggil Pak beliau ini Abam. Karena orang dulu satu kelas. Ya. Di S1 Unira Teologi sama Hera. Nah, dia lanjut kuliah di UKSW Universitas Kristen Satya Wacana.
Di Salatiga. Salatiga. Oke. Jadi dia balik ke sini untuk penelitian. Dia tesis. Tesis. Iya. Oke. Sebenarnya kita maksudnya kita ini apa begitu dapat undang begini. Karena Tapi karena cuma bercerita santai ya, oke. karena kita pernah bilang di tahun 2000, kalau tidak salah 2021, 2020 atau 2021 bahwa kita akan bikin seperti ini. Tapi ya namanya bikin konten ini kan, Iya. DP kendala itu banyak sekali. Banyak sekali, betul. Waktu itu, terutama DP waktu. semangat. Ya, ya. Apalagi dengan cara orang undang orang datang itu lagi Iya. butuh sabar sebenarnya semua. Sampai tersisa tadi itu. Kita sangka di Wari, padahal sudah Pindah sudah Deo. tahun ini pindah. Tahun ini. Oke. Karena orang konsep ini kan orang kan bercerita bebas. Santai itu. Jadi teman-teman, khususin teman-teman yang seangkatan satu kelas, apa kabar? Ini dia bos, big boss ini. Semangat si Vikaris. Tetap waras. Sebagai seorang calon pendeta ya. Inilah dia. Welcome. Jadi dia ini kan pernah bawa nama orang peangkatan yang biasa disingkat dengan AMP di panggung besar. Oh iya, Waktu iya. itu kegiatan apa itu sampai wow DP sebegitu mewahnya DP. Jadi itu di UKSW kan ada acara tahunan ICF DP singkatan tuh. Kalau tidak salah internasional apa itu festival culture kalau tidak salah gitu, saya lupa juga. Tapi intinya ICF. Nah, dalam ICF itu kan acara puncak itu selalu ada gue star. Tahun kemarin itu Bentipex. Beberapa tahun sebelumnya kalau tidak salah di Cengcuters. Wow. Nah, kebetulan tahun ini Engelbert Rap yang dapat undang. Tahun ini Engel Di sebagai gue star di acara puncak. wow. Nah, jadi waktu dia dapat undang, dia WA apa kita. Karena ada beberapa DP lagu yang kita, misalnya kita semua bersaudara, Poso, Poso. Nah, lalu barep itu kan cara segampang yang orang nonton. Iya. Itu butuh atur nafas dan sebagainya itu. Nah, si Engel ini bawa 7 lagu. Wow. Nah, dia hubungi ke kita dengan maksud kita backing DP vokal. Waktu DP, iya, waktu itu DP istilah di hip hop itu Dubbing. shooter, shoot. Karena pasti ada beberapa verse yang dia patah, dia bukan dipatah, dia nafas habis itu kita harus masuk. Iya. Nah, cuman waktu itu ada bukti ya. Kita bilang begini, kita mau jadwal ujian mau keluar. Dan belum pasti kapan, jadi kita tidak berani dikasih masih bimbang. Iya. Jadi kita tidak berani dikasih waktu itu. Jangan sampai kita suyo. Tiba-tiba lah. Tiba-tiba. Karena beberapa pengalaman sebelumnya Engel dia selalu aja kita manggung, bahkan yang berbayar, yang dapat bayar di Semarang, ya setelah lagu 200 kita sempat tolak semua itu. Karena langsung kuliah. Karena kan ya oke tentu hobi hip hop, tapi kan prioritasnya pendidikan tuh sekolah. Jadi ketika kita bilang begitu, dia suyo. Tapi dia sempat agak ini tuh harus bercerita. Nah, menjelang hari H, kita dapat informasi dari fakultas. Katanya kita ujian itu kalau bukan September, November. Karena tergantung pembimbing juga tuh. Kita kegiatan konser itu bulan berapa? Kalau tersalah Juli. Juli kalau tanggal 8 kah? Iya, kalau sekitar itu. Kita hubungi le Engel, kita bilang kan kita pengen abang, kita ujian tanggal bulan ini. Oh, berarti boleh dong? Dia bilang boleh kah? Oh iya boleh. Nah, karena waktu si mepet, kan rata-rata yang dia bawa ini lagu baru semua nih. Rata-rata ini. Iya. Yang dalam waktu 1 hari tidak mungkin kita hafal 7 lagu itu. Semua apa ini? Semua naik. Jadi dua sepakat, kita naik 2 lagu saja. Lagu pertama ada apa judul, lagi kedua yang memang lagu itu ada di kita. Kita semua bersaudara. Jadi sudah hari H tampil. Tapi lucunya ya ada orang yang bilang seakan-akan kita mau cari panggung di situ. Padahal Engel yang ada cerita sebenarnya Engel yang panggil kita.
itulah. Makanya ketika kita bilang pengen kita rengil, tak tahu iku bisa. Padahal ada orang yang komentar model itu. Padahal orang tidak tahu di latar belakang. Bahkan kita sempat tolak beberapa proyek. Bukan karena apa? Karena memang kita sekolah. Iya, datang ke sana kan sekolah. Iyo. Nah kemarin itu dia cerita sama kita ternai. Karena kita yang bilang sendiri kita mau ujian. Cuman kebetulan ujiannya ditunda, makanya naik rengil. Tapi kita 2 lagu saja. Karena kita terhafal semua di lagu satu kita konfirmasi sebelum 1 hari. Kita konfirmasi dia kita bisa ikut. Wow. Atas dia permintaan, garis bawahi dia permintaan. Iya, jadi yang komentar cari-cari panggung adalah ini dia penjelasan. Dan lagi pula kita manggung di kampus UKSW bukan tambah itu pun 3 kali. Wow. Tapi yang paling besar yang itu, yang paling bergengsi yang itu. Sekitar kalau tak salah 14 atau 16 ribu orang yang nonton. Kalau tak salah, kalau kita tak salah, soalnya kan sama dengan di sini waktu. Soalnya itu kan ada DP data tuh ada semua. Kalau kita tak salah. Wow. Jadi kalau kita tak salah. Itu gugupnya minta ampun gitu. Iya, tapi uniknya kita tak gugup. Karena yang tadi kita bilang bahwa orang waktu kuliah teologi kan turun ke jemaat, orang berhadapan dengan jemaat yang ya banyak lah. Apalagi pelayanan waktu zaman orang itu kan banyak. Jadi ketika khusus kita pendapat atau kita nilai Pak Abang dia tuh setarakan ragu. Sama dia bilang tadi dia rasa gugup waktu konser, apalagi konser di Jawa. Kalau orang tara belajar atau misalnya tontar konser-konser atau orang tara pernah berhadapan dengan orang banyak, tiba-tiba naik di panggung yang sebesar itu bisa kincin jalanan. Bisa jatuh, lupa panggung kok jatuh di bawah. Cuma kita disclaimer dulu ya. Yang orang-orang yang bilang kita cari panggung sebenarnya itu rata-rata ada orang dari Tubelo sudah. Oke. Cuman kita hargai orang berpendapat karena dong tak tahu apa yang terjadi. Itu ya prinsipnya harus menghargai orang berpendapat. Dong mau pakai hancur, orang harus hargai. Itu prinsip. Kita berprinsip itu. Ya, begitulah dunia entertain. Ya. DP suka-dukanya, suka dan tarada, gas. Intinya itu ntar bikin rugi orang. Tapi orang mau komentar apapun tentang kita, mau negatif, positif, kita selalu hargai itu. Karena kita yakin di balik dorang kata-kata itu pasti ada alasan tertentu yang kita tak tahu. Entah mungkin karena ketidaktahuan dorang terhadap kita cerita hidup atau latar belakang apa yang komentar, pasti kan tahu itu. Makanya ruang ini penting untuk kita bilang di sini dan harus diposting. Karena kebanyakan orang-orang mau begitu kan nilai dari inilah itu. Padahal coba lihat DP cerita di belakang. Orang sukses, DP duit banyak, DP ini banyak. Iya, coba lihat DP di belakang. DP cerita panjang DP perjuangan. Jadi semua waktu itu ketika postingan Abang naik di panggung sama tuh, wow, baru nonton itu kan baru yang lebih ngiri lagi. Ini bukan gitu belo. Bukan gitu. Karena kemarin ya jujur saya juga rasa kecewa sih waktu kegiatan karya anak-anak pemuda Tobelo. Kemarin kan juga kita dengar. Sempat komentar juga di post. Disayangkan sih. Disayangkan karena kreativitas anak muda daripada orang cuma duduk minum desa bikin kacau segala macam, beri kesempatan untuk orang untuk berkarya tuh. Nah, kejadian kemarin itu mungkin karena kasus-kasus yang terjadi di sini di Halut, penikaman dan segala macam, artinya surat izin dikeluarkan oleh bupati di keramaian batas sampai jam 6. Tapi sebenarnya bagi kita entah pemerintah mau tangkap kita kan, bagi kita kalau berangkat dari kasus penikaman yang di alun-alun, itu tara semerta-merta harus buat aturan macam begitu. Karena kan buku tikam ini kan tara harus malam. Buktinya di sana terjadi sore. Hari Minggu kayak begini. Hari Minggu itu jam-jam begini. Lalu apa salahnya malam itu? Bagi kita sih begitu, apalagi sebelum acara hip hop di Tobelo kemarin yang dibubarkan, itu kan banyak acara sebelumnya yang serupa.
Oke, meskipun belum sempat ada penikaman itu tuh, sebelum penikaman lah. Oke. Tapi kan setidaknya ada saja keramaian. Ya hari ini kalau orang mau jamin 100% aman juga kan tara bisa. Iya. Tara ada satu kutubu pun yang bisa jamin itu. Gitu. Iya. Apalagi kultur Tubelo ini kan tung tahu darah. Kita sempat kecewa sih kemarin jujur saja ke pihak-pihak terkait yang membatalkan acara itu tuh. Cuma kita tidak bisa komentar lebih karena kita tadi di lokasi. Iya. Kita juga cuma dengar orang. Maka kita tidak bisa komentar karena jangan sampai kita komentar lebih. Kemudian analisisnya rancu dengan data yang kita tahu. Oke. Kira-kira begitu. Jadi penelitian nih sampai kapan ini di sini? Kita tulisan kan hip hop, kita tesis dan kita wawancara ada orang-orang terdekat kita, ada Kakak Arif Taslim, ada Presiden Tidore, ada Kakak Simore, ada Kakak Meliki Mole, Kak Memox, Kalawai. Sekarang dia apa toh? Ketua Kabit. Ya, Pemuda. Kabit Pemuda gini, ada kita rencana Kakak Tox, Kakak Sony Black. Wah, iya. Jadi maksud kita orang-orang dekat kita sendiri yang kita wawancara. Karena tong tulis sesuatu yang dekat dengan tong keseharian, tong kasih semangat di situ. Semangat. Karena saya minta tulis untuk diri sendiri Oh iya iya. Tapi apa yang mendasari anda berpikiran sampai anda bisa karena mau sekali mau tulis Ya. tentang hip hop? Pertama itu kita pe hobi dan kita hidup di situ. Kita sampai hari ini salah satu faktor ya hip hop. Dikenal banyak Iya. orang. Sebenarnya belum dikenal banyak orang juga. Tapi setidaknya orang sudah berikan apa yang bisa berikan ke banyak orang. Soalnya kenal empat orang itu kita terpusing itu. Yang penting lu nikmati tempat karya saja itu. Nah, yang kedua karena apa ya? Itu tadi kita bilang tulisin tempat yang paling dekat itu tempat hati, tempat keseharian tuh. Tuh apa semangat di situ. Karena tuh akan hidupi dan tuh jiwai tempat tulisan itu. Nah, soal yang ketiga ini kan oke hip hop nih, tapi kita bahas soal segregasi sosial pasca konflik. Oh iya. Ya kan? Nah, oke sebelum konflik itu 99 nih. 99. Sebelum konflik memang sudah ada segregasi sosial. Tapi tidak bisa dinafikan pasca konflik secara kuantitas volume konflik itu meningkat di Maluku Utara. Iya. Misalnya ada 2 desa di Tubelo Utara. Oh iya. Pasti Bapak juga tahu itu. Waktu baku rampas pasir, Oh iya. tapi gereja yang dilempar. Oh gereja jadi. Ini kan maksudnya konflik ekonomi itu, mabuk nih sebagainya, tapi agama yang dibawa itu. Itu kan masih ada memori konflik yang hidup di sini, di atas ini. Nah, dia hidup dari berbagai simbol. Kuburan martir, Oh iya iya. Di. kuburan-kuburan konflik, tugu peringatan. Ada memori konflik hidup di situ. Nah, narasi yang melawan itu memang sudah ada dibuat oleh pemerintah. Misalnya di luar jurnal, tulisan teks dan sebagainya kan. Tapi itu hanya berlaku di kalangan elite saja. Di akademisi, di politisi, itu jabatan apa orang-orang pemerintahan. Itu pun belum tentu membaca jurnal itu kan. Nah, sementara Maluku Utara adalah penganut tradisi lisan itu apa? Maluku Utara itu adalah penganut tradisi lisan. Ketimbang tradisi teks, baca cerita begini, dengar lagu, nonton film. Misalnya nih, Baca buku kan. baca buku kurang. Semua orang tak mungkin ingin baca buku. Tapi semua orang ingin dengar lagu untuk hari ini. Betul kata Rada? Betul. Betul toh? Nah, kira-kira yang efektif untuk melawan narasi konflik itu apa? Karena tradisi lisan, ya lagu hip hop misalnya. Oke. Lagu-lagu yang sangat luar biasa diciptakan oleh Kakak Simore dan tim di tahun 2009, dana-dana hip hop. Oh. Lalu kemari grup luar biasa dari Ternate bernama The Boys and Brother buat lagu Satu Darah Maluku Utara Satu Darah. Lalu yang terbaru Kakak Arif Taslim dengan Kakak Simore lagu Jaga.
Tapi itu cuma sampel yang kita ambil. Sebenarnya banyak lagu. Kalawai pelagu juga banyak. Peace for Halmahera. Oke. Itu kan lagu-lagu yang diciptakan dari orang-orang konflik. Yang orang rasa tuh orang harus lawan dari sini. Dengan lagu, dengan hip hop. Genre hip hop. Ya. Dan itu luar biasa. Itu yang harus kita lihat hari ini. Kalau Hannes Kung bilang, tidak ada perdamaian dunia tanpa ada perdamaian agama. Agama-agama. Ngeri. Ya kan? Iya. Nah, hari ini banyak pemerintah cuma buat perdamaian itu, cuman di meja formal saja. Cuma duduk di meja formal, baru kasih tunjuk Islam dan Kristen payat sama, lalu bilang itu mau saudara. Habis itu pemerintah kasih doi itu, pemerintah kasih doi pada orang, sudah, acara selesai. Tapi yang dia ke rumput kan terhadap itu. Jadi ketika ada persoalan kecil, itu dia jadi. Dia ke rumput yang pukul kan? Secara kulturalnya, apa yang dapat dia ke rumput dalam perjumpaan ruang keseharian, misalnya beraming voli, beraming bola. Memang di sisi lain ada di sisi negatifnya, tapi tulis sisi positifnya kan, ada perjumpaan di situ. Iya. Ruang keseharian. Jadi kita PTC statement itu hip hop kembali memanggil budaya lokal jenis Maluku Utara yang telah tergerus pasca konflik Marmengo di Futuro misalnya. Oh iya. Hip hop panggil itu untuk taruh di tengah. Karena dalam kurang lebih berapa waktu yang lalu kan saya juga ada ikut penelitian dari Persetia. Oh Persetia. Ya. Tentang itu lagi. Teologi trauma. Imran Bonde, Ibu Septemi. Ibu Septemi. Dorang datang kan bahas tentang itu lagi. Iya. Mau sampaikan hasil penelitian di tahun 2007 yang sekarang sudah ada buku. Itu di jurnal dulu tuh. Jadi di situ ya bagaimana ya waktu cerita di bawah di Duma di kuburan kita tadi betul apa yang pernah diskusi dengan dia di Jakarta gitu. Orang Maluku Utara ini ya penganut apa itu? Penganut tradisi lisan. Jadi ketika informasi yang dibawakan melalui buku cetak, antusias masyarakat parah. Ada. Misalnya begini nih, contoh kecil nih, ada satu isu nih, isu di Tobelo lah ya, isu di Tobelo, lalu berita yang hoax ada di YouTube misalnya, untuk menyikapi isu itu. Yang bukan hoax ada di jurnal dan di buku. Kira-kira masyarakat dengar yang mana? Mau baca jurnal atau tinggal di YouTube? Di YouTube. Nah itu. Akhirnya banyak termakan berita-berita hoax. Bukan dari tulisan. Karena kecenderungannya lisan. Wow. Orang hidup dengan budaya lisan. Kita nenek di Tobe, nenek Kapita, kemarin kita berpipa di kubur. Itu beliau jadi majelis jemaat tanpa tahu baca tulis. Wow. Tapi dia bisa sebarkan firman tanda kutip, firman tanda kutip nih. Iya. Karena lisan yang dibawa, dan itu luar biasa. Jangan sepelekan lisan. Iya. Itu. Jadi memang betul sudah yang tadi yang dibilang bahwa yang bukan hoax itu banyak sekali tulisan. Tapi yang sedangkan yang paling cepat beredar di masyarakat itu kan ya, lagu, yang lisan, nonton film, baca cerita, video durasi 10 detik, orang lebih percaya daripada catatan dengan panjang lebar yang dong sampaikan di jurnal. Itulah orang. Ya. Misalnya ini paling kecil, paling sederhana sekali. Orang Halmahera kalau cicak berbunyi, pasti tuh begini. Oke. Kenapa dong hidupi itu? Itu sebenarnya. Padahal kan pernah ditulis. Tapi dong hidupi karena lisan kan. Kita sekarang bingung. Budaya lisan yang terus dibawa, dan itu pengetahuan juga sebenarnya. Wah. Iya. Kita sampai sekarang belum tahu sebenarnya apa itu. Cuman kalau pembahasan yang konflik tadi, kalau kita biasa panggil Ibu Temi atau Kakak Temi dengan Kakak Imran, orang kiblatnya sangat teologis. Sangat teologis betul. Kalau kita sosiologi. Kita sosiologis kan, karena kita jurusan sosiologi agama tuh. Tapi ada korelasi, bahkan kadang-kadang menurut kita ya, kadang-kadang sosiologi itu lebih teologi dari teologi itu sendiri. Iya. Kadang-kadang, karena bicara sosiologi kan bicara relasi dengan makna.
Kedua, hari ini duduk di sini, apa kalau bukan karena relasi dan makan yang telah bangun selama ini. Kita bisa datang jauh-jauh dari Paca itu. Ikatan emosional Ada itu. Oke. Wow. Itu luar biasa. kurang lebih kita petisi sih begitu, dan ya semoga lah kita ujian. Banget. Ini jadwal bukan. Kapan apa ini ujian? Kalau orang di Lau itu tak tunggu jadwal. Ngana siap daftar ujian, siap daftar ujian. Begitu. Iya. Kita punya mata kuliah so habis dari bulan Maret tahun ini. Belum sampai 1 tahun habis. Lalu sembari kuliah, kebetulan kita juga diangkat sebagai asisten dosen Asisten dosen. di mata kuliah Islam dan Muslim, S1 teologinya UPSW. OPSW. Jadi kemarin kita sudah pulang. Cuma kita rasa ada tanggung jawab nih Iya. yang diimbangkan ke kita nih. Jangan mengajar lagi di Lau. Ya asisten lah. Oh, asisten. Asisten begitu tuh, ada dorang diskusi, orang arakan, sebagainya. Isi rumpin nilai, Berarti periksa rumpin nilai, koreksi. So ada link bisa-bisa bikin rumah di Lau ini. Aduh, berat. Ngeri. Cuman itu kita sejauh ini kita pikir kita proses belum terlalu wow dengan kakak yang lain, tapi setidaknya kita bisa kasih bukti. Kalau kakak Ater bilang biar Unira cari di Google Maps tak dapat, tapi itu bisa buktikan di luar sana kalau tuh juga bisa bersaing. Itu kakak Ater selalu bilang begitu. DP semangat bahasa itu tuh Ya. kemarin kita rasa bangga itu yang Universitas Halmahera ke apa itu Semarang. Semarang itu. Ya. Aduh, ngeri. Jadi memang, maksudnya itu mulai dari hal kecil. Kita juga tara sangka kita mau ada di posisi ini itu. Tapi satu hal, mau bilang punya semua ini, hargai orang berpendapat itu penting sekali. Oke. Itu harus dijadikan prinsip bagi kita, harus, karena bukan berarti kan hargai lalu orang antar bisa bantah. Hargai saja dulu. Hari ini seberapa banyak yang bilang terima kasih di orang. Ini orang so panjang lebar sekali tuh cerita. Panjang lebar Kita sekali. rasa ini kita ada kuliah 2 SKS ini. KEC, tarat. Ini kan bagian dari menjaga relasi juga Iya. tuh. Kalau Karena- anak-anak sekarang bilang pinjam dulu 100. Dulu 100 mau bikin apa? Supaya Indonesia jadi maju. 100 triliun maksudnya. Oke, teman-teman, jadi itulah orang pembahasan hari ini. Kita harap ini bukan akhir, Ya. karena di kesempatan-kesempatan yang lain orang akan bercerita lagi, Iya. dan pastinya sehat terus, Ya. Bam. Oke, amin ya Allah. Ya, apa yang sama-sama orang harapkan, tuh bisa nikmati Ya. kemudian hari. Ya. Pesan untuk teman-teman semua, salam ke mau. Kalau kita ada salah bicara di sini, tapi kita yakin tak ada sih. Cuman itu tadi yang kita sempat bilang, ada orang komentar negatif ke kita hargai pada orang. Sangat-sangat hargai. Oke. Dan tanpa dorang kita tak akan termotivasi sampai titik ini. Itu justru karena adanya dorang, kita lebih semangat untuk capai titik ini. Bahkan untuk ke depan. Terima kasih juga komentar-komentar. Ya kadang-kadang kan orang butuh sesuatu yang yang bertentangan juga. Iya. Dan kita apalagi ya sebagai akademisi toh. ya, dan kita disclaimer orang-orang yang komentar negatif ke kita mengenai panggung yang di UKSW yang di sana itu orang sendiri. Ada beberapa orang. Oke. Tapi kita bangun relasi yang baik dengan orang. Hari ini orang jadi mungkin bisa itu sebegini tapi dia masih baik. Ya karena begitulah prinsip sosiologis itu begitu, relasi dengan makna. Kadang orang kan menilai dari ambisinya orang. Padahal kita terhadap. Apalagi padahal Justru balik cerita kan beda. kita sangat respect, sangat berterima kasih Pak kita pi Abang Engelbert Rap. Abang Rap hormat. Karena ya tanpa dia kita di karir hip hop seperti ini juga. Ya kita respect sekali karena dia selalu bilang begini, rapper di Gura itu cuma 2, Engelbert Rap dengan Abang Rap.
Ngiri. Cuma 2 orang itu reguler. Itu tentu ada Tobamia ada Kero itu. Itu dia satu channel atau Awalnya tuh sempat pikir begitu. Cuman kemari karena kita channel sendiri juga ada lama. Baru pengikut juga banyak tuh. Ya, boleh lah ya. Boleh lah. Nah, kita bilang, bukan kita bilang sih, dia yang bikin kesimpulan tuh, habis saja masing-masing. Tapi secara kultural, turun 2 tuh Bamia, rap, crew. Secara struktur beda-beda nih, tapi kultur sama. Sama. Baik. Intinya tuh harus, itu tadi kalau kita berpesan, hargai orang berpendapat, meskipun buruk, harus hargai. Oke. Meskipun buruk dan menyakiti tuh hati, tuh harus hargai dong berpendapat. Prinsip menghargai. Salam kepada Ya. AMP. Ya. Oh, kalau ke MP Yang sekarang apa? yang ada Vikaris. Ada Vikaris. Apa? Pasti orang jadi tahu lah ini jemaat. Jemaat. Tapi makna-makna. Ya, kalau kita kemarin kita bilang secara sosiologis relasi yang ditumakan entah para vikaris dengan jemaat ataupun sebaliknya. Apapun yang dibikin tetap waras sebagai vikaris. Jangan konyol. Bon, dengar. Si Bon. Khotbah itu jangan konyol. Itu harus rasional. Jangan lupa selipkan isu-isu sosial yang ada di Maluku Utara atau di lingkungan jemaat. Itu harus, karena kebutuhan jemaat hari ini sebenarnya bukan hanya teologi saja. Iya. Banyak. Harus dikaji dengan kajian interdisipliner, misalnya politik, ekonomi, masalah-masalah sosial. Itu harus dikaji juga. Iya. Karena hari ini kalau orang lihat permasalahan jemaat yang begitu kompleks cuma dengan kacamata teologis, jatuh-jatuhnya mari tuh berdoa. Sampai gitu? kemarin siapa itu yang dari mantan ketua STT Jakarta siapa? Ibu Temi. Dia juga kan bilang kayak begitu lagi, kayak macam ada apa-apa sedikit. Mari kita berdoa. Langsung bagi dengan teks Alkitab. Ya. Wow. Itu tak salah. Itu bagus untuk menjaga proses Kristenan dari dalam. Tapi ya dunia hari ini, dunia tadi itu, orang harus berkolaborasi. Sebab kalau tong cuma lihat dengan kacamata satu objek dengan satu pandangan, lalu kemudian besok objek itu runtuh, tong mau pakai yang mana? Harus banyak pandangan, sosiologi, antropologi, teologi, itu harus. Salam untuk sampaikan salam ke teman-teman atau saudara-saudara yang mungkin tahun depan dorong mau ke sana mau kuliah ke iya. Kalau ditanya begitu, kita sarankan mau masuk ke SW. Karena Salatiga itu kota sejuk, kota belajar yang paling tenang. Meskipun semua kembali petorang mau belajar kita rada, tapi fasilitasnya tenang. Dan kita pikir orang-orang sosialis di Halmahera Utara harus diperbanyak. Karena itu tadi, jangan sampai orang menutup mata dengan persoalan-persoalan sosial. Itu tidak bisa dipinggirkan, itu harus dibahas. Karena itulah problem masyarakat hari ini. Karena bukan kalau soal hal ngana dengan petuan itu selesai di iman. Yang masalahnya ini di mana sekarang? Itu yang harus ditekankan. Meskipun semua perlu tahun kita tidak belajar teologi, tapi masih dibeli teologi itu. MSc. Wah, itulah menghargai. Kita tekankan itu harus menghargai. Meskipun tapi hati sakit dan bilang tapi itu harus hargai. Jadi harus. Wow. Oke. Jadi itu orang pembahasan kali ini. Terima kasih Bam. Oke, sama-sama. Terima kasih lagi diundang. Padahal kita minta tahu Bam cara apa ini sebenarnya. Kita pasang ini kan terus bilang ulang-ulang. 2021 tuh. Terus bilang tong harus bikin begini. Kenapa kita bikin begini? Karena berikut nanti kita rencana mau undang kalau bisa Rian. Oke. Ingin pulang tanggal 15.
Wah, kalau bisa dia lagi. Yang ini pulang tanggal 12, yang itu Berarti bisa. karena ada di sini lagi. Dia balik. Iyo, kita kan di sini sampai Maret. Oh, berarti pas. Supaya orang apa ya? Kemarin kita gigi gatal itu soal lagu 100 juta Oh iya, iya. untuk ini bikin podcast. Karena itu yang paling viral waktu itu. Dan orangnya mau pulang Desember ini. Iya, oh iya. DP lagu sekarang viral itu di Viral, 1 juta kali ditonton di YouTube, baru 5 bulan. sini. Yang apa itu? Kita suka DP beat itu. Kayak Engel punya itu. Wih, Engel PB rata-rata Aaron Beats yang bikin. Aaron Beats dia hebat, ngana hebat adik, luar biasa. ngeri. Dia top, banyak beatmaker di sini banyak. Ada Arthur, Oh iya. ada Aaron, Nah, jadi banyak nanti sekali. berikut Ya, Abang Brantox juga. Berantox bisa. Dia- Kebetulan tanggal 12 kita yang Berantox kita Ternate. Oh. Panggung di sana, manggung. Wah, ngeri. Berarti Langsung penelitian. setelah panggung on dua harus Oh, bisa. Kemarin dia kenal semurat. Belakang terkancing. Gede sekali itu. badan Kita sobat. sampai ke sana pun kita uru berdiri berapa itu. Si terus berdiri. Terpaksa kita uru. Berarti kalau hidup di Tobelo, badan naik. Ini kita beberapa hari kita rasa sedikit naik. Balik dari Jawa, Turun, kurus. dari Brantox mau badan turun. Merantau lah. Dari dia juga ada komentar. Pakai apa dia sampai dia pe percintaan. Woi, ngene gitu. Percintaan. Oh ya, sakit hati di percintaan Aduh. itu salah satu faktor kenapa kita ke Salatiga. Aduh. Ngana juga tahu itu. Oh, ngeri. Tapi kita pernah lihat ngana story dalam waktu dekat ini. Yang ngana bilang apa itu? Bukan bilang tapi karena posting foto. Dia bilang, ih, semua datang kapan ini jadi story dua-dua begini. Dua-dua. Masuk mau kita bilang? Jangan sebut nama. Sebut nama kampung tapi inisial pertama saja. UPA M. Astagfirullah. Jadi itu ini atas permintaan Brantox yang ini kita Iya. bahas. Dia di story Ya apa? fokus sampai ngana story. Karena ini kalau ngana story ini, aduh, bisa-bisa tompe kepala ini dia healing Kita kemana story. ini. Itu kan dia suruh. Karena ya kita juga rindu pada dia. Itu Brantox. Karena kita bilang pada dia meskipun tuh setara pacaran, tapi tentu relasi sebagai orang tua bela harus tetap dijaga. Asik. Karena kita taruh ke depan ngana bantu begitu atau kita bantu pengana. Percuma kita bicara relasi tapi kita berrelasi dengan orang lain juga hancur kan percuma. Iya. Maka kita harus jaga. Maka kita bilang orang mau bikin kita sakit hati bagaimana rupa, kita harus hargai itu. Oh, siap. Kita harus terima itu sebagai kita proses juga. Dan kita harus jaga relasi yang baik dengan orang. Buktinya yang diupah juga. Hai, sadis. Nah, itu dia minta bantu kita bisa bantu, kita bantu. Bantu. Kita tara mau jaga jarak. Dulu mungkin, sekarang tara ada. Terserah ngana. Yang penting tuh hubungan baik-baik, relasi itu baik-baik. Karena semenjak ngana posting itu kan orang ini tuh, Ayo, kita ini tara ada. jangan sampai pas DP datang kemari kong kaget di jalan, woi. Tara. Tadi malam mau dapur cuma terjadi. Oke, itu tadi pembahasan Brantox silingan apa request itu bahas ini. Tapi itu saja tambah. Berhenti makan daging Berantox. Sesuatu. Oh ya, stroke. Oke, terima kasih. Oke. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam. See you, bye. Oke. Mantap. Kacang. Oke. Siatin Nah, kalau kalau pembahasan begitu dia